presidennya kata Bang Panda, kata Rocky, ada presiden tapi beda barang ini kan. Nah, apakah tepat, apakah bisa kita samakan dan kenapa, apa aspirasi partai-partai politik yang menginginkan ini masuk aja sebenarnya kursi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masukin aja Bang. Iya, Kita berdua ini. Ya, kita berdua nih, Fred. Jadi nggak akan kelihatan ini itu. untuk supaya kursi masuk. Ya, gitu. Jadi apa sebenarnya alasan partai politik yang mendukung penundaan pemilu? Gua mau di pinggir aja untuk menunda pemilu ini? Apakah kondisinya sudah sedarurat itu? Apakah kondisinya sudah seburuk itu? Nah, kita sudah kedatangan Wakil Ketua Umum PKB, Mas Jazilul Fawait. Halo, Kiai. Mana Kiai? Siap. Gus Jazz. Nah, Gus Jazz, ya kan? Oh iya. Iya, Mas Jazilul Fawait. Siap. Mantap. Gimana Mas Jazil? Selamat datang di Adu Perspektif. Terima kasih sudah. Cocok ini, nggak usah pakai masker soalnya susah ya. Susah benar. Udara terbuka. Ya. Betul. Ini menarik ini. Bung Rocky dari tadi kan kita Bang Panda, Bung Rocky kita dari tadi sudah ngerasain. Kira-kira apa sih maksudnya Caimin tiba-tiba kemudian mengusulkan penundaan pemilu gitu ya, memperpanjang Nggak, masa alasannya jabatan udah presiden. disampaikan di media Iya, kemarin. kan ini ada dugaan tadi barang ini, Bos. Oh iya, Yang operasi kata Luhut. Rocky, operasi Kata Luhut Rocky, ini ya. kata Bukan Rocky. kalau CNN ya. Ya, Iya, tafsir Rocky terhadap CNN. Itu verbatimnya begitu bunyi CNN. Iya, Kita kenal lagi udah. Iya, Udah ngalah aja udah. Iya, iya. Benar Pak Rocky. Nggak ada gunanya gitu Iya, Bang iya, Rocky. iya. Silakan kita kasih. Mas Jazil. Tapi luruskan dulu lah. Iya. Itu sejauh yang saya kenal, Luhut tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Asik. Kalaupun dia melakukan itu, Jokowi harus tahu. Apa iya? Saya nggak yakin bahwa kemudian partai yang ketemu sama dia menjadi begitu penting, didramatisir, bisa saja. Iya. Luhut pun barangkali tak bicara itu. Jadi, tapi Ketemu kemudian partai itu biasa, bisa Bang, ya? dibikin kesan, ada pesan dari Pak Luhut. Sebenarnya begini. Saya pikir Luhut tidak akan punya keberanian nyali mengambil langkah-langkah begitu yang saya tahu yang tidak disukai oleh Jokowi. Kecuali memang di backup dan disuruh oleh Iya, presiden. iya. Dan saya pikir Jokowi belum sampai ke situ gitu loh. Jadi abang sebagai kawan lamanya Pak Luhut tahu betul nih barangnya Bang. Lo bukan tahu betul ini etikanya, Etikanya, iya. etika politiknya gitu loh. Oke. Dan bukan bidang dia lagi. Betul. Iya kan? Oke, dari tadi kita ngerasain PKB nih Bang. Iya. Ada Oh, barang ini iya, di sini iya, tengah-tengah iya, kita iya, kan. iya. Siap. Coba Mas Jazil dijelaskan dulu nih. Ini diklarifikasi dulu ke publik, keresahan publik yang dimanifestasikan oleh Bang Panda dan Rocky. Iya, dan tidak mungkin Pak Luhut melakukan itu. Iya, itu Luhut nanti Bos. Ya, Ini terkecuali alasan kepada- dulu. Iya, Ini soal Ini intern PKB penundaan dulu. atau soal Pak Luhut? Penundaan Kalau dulu. soal Pak Luhut saya kurang banyak memori untuk mengerti Pak Luhut gitu. Tapi kalau soal apa Penundaan. yang diucapkan oleh Pak Muhaimin itu kan ucapan yang biasa disampaikan oleh siapapun gitu. Tetapi karena yang mengucapkan tokoh partai politik, maka ini kemudian memunculkan banyak pikiran ya. Dan di ujung kalimatnya Pak Muhaimin juga menyampaikan usulan ini juga akan saya sampaikan kepada partai-partai yang lain. Nah, partai-partai yang lain juga belum juga semuanya. Jadi ini wacana yang normal saja di demokrasi. Mas Jazil, apakah ini memang murni, sincere keputusan dan sikap partai atau ada dugaan tadi kekuatan lain di belakang Pak Muhaimin dan PKB yang kemudian meminta atau mendorong Caimin melakukan ini? Caimin atau Gus Muhaimin atau Gus tergantung Amin? cara pandangnya ya, masing-masing punya perspektif. Nah, Kalau dari lihat yang diucapkan itu murni, tapi ini kan politik. Iya kan? Setiap kata itu ada makna tersurat dan ada makna yang tersirat. Apalagi di era alam demokrasi seperti ini. Bisa saja dikaitkan dengan apapun. Dan menurut saya itu wajar-wajar saja. Toh politik Indonesia juga butuh kecerdasan kan? Butuh pencerdasan kan? Dan siapa tahu tema ini juga bagian dari pencerdasan juga. Supaya kita, publik juga melihat perjalanan dan perkembangan politik yang ada. Nah, dari yang Cuma begini, sekian tahun saya juga ikut di politik dan Indonesia ada. Baru kali ini kok ada pandemi itu, dan pandemi itu memporak-porandakan semuanya. Sholat yang harusnya rapet aja nggak boleh, salaman sama orang tua juga nggak boleh, ya kan? Karena pandemi dan ada dalam periode ini. Nah,
pertanyaannya apakah pandemi bisa dijadikan alasan untuk penundaan? Itu tergantung, bisa juga. Kenapa Menurut enggak? PKB bisa. Makanya Pak Muhammad kan menyampaikan itu bahwa ekonomi atau pandemi ini membuat ekonomi kita menjadi lesu, tidak efisien selama kepemimpinan itu. Nah, maka ya undurlah pemilu. Nah, itu bahasa sosiologi ya. Nah, untuk ditangkap. Soal bahasa hukumnya, Mantap, Pak ya Kiai. itu para pakar hukum lah yang merumuskan gitu. Karena apa? Karena ini tidak mudah dalam pandangan saya pribadi, itu sangat sukar dan tidak mudah. Karena Seperti apa? kata Bang Panda tadi ya, nggak semudah itu ya menunda pemilu atau Nggak memperpanjang mudah. masa jabatan. Makanya menurut saya sih ada beberapa persyaratan ya. Paling utama adalah dukungan publik. Baru dukungan partai-partai politik, karena itu secara teknis mereka yang akan melakukan. Dan juga ada kaitannya dengan pemerintah, karena implikasinya juga akan terkait dengan pemerintah. Nah, sekarang untuk 3 syarat itu, mana yang sudah tercukupi? Meskipun Pak Muhaimin juga menggunakan kata ini adalah aspirasi dari publik, ya tentu aspirasi dari publik tidak bisa mewakili semua kan? Karena baru awal. Gitu. Kan Tapi- nanti kita lihat. Klarifikasi nih biar clear. gimana? Apakah ada permintaan dari pihak istana, Pak Luhut atau siapapun lah kepada PKB untuk mengeluarkan isu ini? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Seandainya ada, emang kenapa? Berarti ini istana dong yang Gini Pak Torik, PKB itu partai pemerintah. Apapun yang dilakukan mencerminkan pemerintah. Jadi kalau kita dituduh itu atas nama karena Pak Jokowi itu biasa saja. Tapi kan PDIP. Apa masalahnya? Nasdem. Sekarang saya tanya Pak Torik, Tapi kan- apa masalahnya kalau Pak Jokowi yang minta misalkan? Berarti Pak Jokowi punya keinginan untuk memperpanjang Ini kekuasaan. Ya tanyalah ke sana, jangan Membaca tanya ke PKB. between the PKB, line. ya kan PKB saya nggak tahu menahu soal itu. Yang dijelaskan oleh Ketua Umum saya, ini adalah usulan Pak PKB. Muhaimin, PKB. Nah, Iya. jadi ini Abang Panda coba deh. Ya, bukan. Wajah aku sikap dari tadi, pemerintah gitu. aku dari tadi cermat mendengar. Sepertinya aku tidak pernah dengar ada satu pembahasan di DPR, di Komisi 2 atau di Pansus Pemilu yang kemudian mengatakan membahas pandemi ini begini, jadi pandemi ini begini, pandemi ini salaman pun enggak, sholat pun harus apa dan segala, enggak ada itu. Boleh Oke saya potong, aja, Pak Bonda? dengar dulu. Oke aja setuju, iya kan? Pemilu Februari 2024, tok, gitu loh. Kemudian semua orang apa kan? Kemudian dilantik lah apa macam-macam, KPU gitu loh. ya. Ya. Nah, sangat gak heran aku mendengar tadi ada cerita bahwa kemudian tiba-tiba karena Pandemi jadi pengertian saya berpartai, partai itu on behalf mengatasnamakan rakyat. Sama dengan saya pimpin 8 tahun PDI Perjuangan di Sumatera Utara, itu betul-betul rakyat yang memilih, rakyat yang mengemban, jadilah dia pengurus PAC, jadilah dia pengurus DPC. Jadi aspirasinya itu terukur, gitu loh. Jadi maka seperti sekarang PDI Perjuangan jelas sikapnya, Ya. jelas ininya gitu loh. Kalau tadi kata Mas Ya Jazil kan? bahwa ini partai pendukung pemerintah PKB, maka aspirasinya pasti tidak akan jauh atau mungkin agak sama dengan Ya, aspirasi pemerintah. kalaupun ada dari pihak pemerintah yang mengarahkan Ya, ya, emang nggak ada kenapa? masalah. Emang Karena kenapa? ini partai pemerintah gitu. Kecuali Mendukung pemerintah. minta Bung Rocky. Ada barang ini. Diklarifikasi dulu. Ayo, Bos. Bos. Ini bos. Jadi istilah partai pemerintah, partai penguasa itu kan istilah-istilah yang baru, ya kan? Partai pemerintah apa iya? Dalam pengertian pemahaman partai apa ini? Maksudnya seperti organisasi apa? Yang Koalisi maksudnya ASN. Pak. Koalisi, partai koalisi pendukung APDIP pemerintah. kan masuk salah satu barang ini. Jadi PDIP Jadi bisa. nggak deh. ya itulah gayanya PKB. Oh, Ya, mati itu. lagi ya Bang. Ya, 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 kan, tapi- iya. Atau Tapi gimana itu, Mas? Ya, Jadi kan ngopi begini, dulu. kita kan saling menghormati ya. Iya. Iya, makanya itu ini Artinya kayak PKB. posisi masing-masing kita hormati meskipun kita dalam satu partai koalisi. Gitu. Ya. Termasuk juga yang tidak dalam koalisi karena kan kita punya etika untuk saling menghormati karena demokrasi juga harus di situ juga harus ada etikanya. Nah, yang saya maksudkan kata Pak Panda di DPR memang pembahasan soal
kemarin penetapan Tanggal jadwal, pemilu ya. ya memang nggak ada pembahasan soal itu. Saya akui nggak ada. Tetapi ada peristiwa juga di DPR di mana undang-undang partai politik tidak dibahas. Ya. Ada peristiwa juga di DPR penundaan pilkada melalui Perpu. Dan semua setuju, itu alasannya pandemi. Alasan penundaan pilkada itu pandemi. Nah, masalahnya sekarang saya tanya nih ke Pak Thorik dan teman-teman, siapa yang bisa menjamin bahwa COVID-19 selesai di 2024? Saya mau tanya, meskipun bukan pakar kesehatan. Ada. Kalau tiba-tiba misalkan tahun 2024 levelnya seperti level ketika kasus Delta itu, ya pasti rakyat meminta penundaan juga kok. Ya kita lihat dulu perkembangannya gitu. Tapi Sikap boleh termasuk- aspirasinya dicicil dari sekarang ini Ya, apa nih? ya nggak ada masalah toh. Ini kan alam biar nggak demokrasi. terkejut badan kalau kata Bang Banda tuh terkejut badan. Coba Ayo, kita kasih lempar dulu Rocky. kalau Barang corner. liar ini coba kasih dulu Iya. Rocky. Gini ya, ini partai koalisi itu. Tapi imunitasnya beda-beda. Kan? Ada partai yang komorbid. Jadi begitu diserang virus istana langsung kelepek-kelepek. Kan begitu kan? Kan banyak partai yang komorbid karena tukar tambah kasus itu. Ya udahlah itu. Jadi memang itu bagian siksa, upaya untuk menghindari tatapan apa namanya ini ronsen paru-paru. Nah kalau PDIP ya aku imunitasnya itu alamiah udah teruji segala macam gitu kan, nggak tumbang segala macam. Tapi kalau PAN PKB itu kandungan komorbidnya masih tinggi, jadi hati-hati. Jadi artinya kita sudah vaksin. Iya, ya vaksin yang udah vaksin itu yang paling sering kena. Jadi artinya aspirasi ini apa namanya dikarenakan pengungkapan aspirasi ini dikarenakan ada komorbid ini. Ya Ada jelas sesuatu lah. di belakang ini, tidak hanya. Pastilah. Apalagi kalau pakai Tapi yang katanya Mas Jasil ini aspirasi. justru itu Aspirasi gini ketua nih, umum. aspirasi pertama kita bikin pemilu 14 Februari 2024 tuh. Kan itu aspirasinya kan. Ketok ya. Waktu memutuskan itu, seluruh past event itu algoritmanya udah diperiksa. Covid kapan berhenti, ekonomi kapan akan bertumbuh, keutuhan koalisi sampai di mana. Dari situ diputuskan 2024 semua ini ceteris paribus berlaku. Tiba-tiba ada celetukan lain tuh. Dimulai dari PKB, PAN segala macam. Jadi analisa saya sebetulnya mereka nggak setuju awalnya tuh. Tapi belum dideteksi, belum di PCR. Belum di PCR, komorbid. Ini dia, kita sudah ada yang standby di layar sana dia. Betul, karena Publik gini. nangkap nggak tadi kan? Ya, ya, Jelas ya. Pak Pandai, Pak Pandai Iya, bilang publik ini- ngerti istilah-istilah begini. Jangan aku bilang dieksplisitkan lagi, cukup sampai sini. Iya, ini udah ITE masalahnya nih Rocky. Ini tadi Rocky nggak bicara masalah politik, bicara masalah COVID, Bos. Jadi siapapun boleh ngomong. Iya, Seperti dokter. Ya, seperti dokter. Jadi nanti Diagnosis. Detik akan bikin susunan partai-partai komorbid. Udah serang. Oke, tapi gini menarik. Bapak kan salah satu yang menjadi apa namanya? Apa lu ngomong diabetes? Enggak. Fundamental ya kan. Kemudian sampai Caimin kemudian mengungkapkan bahwa perlu adanya penundaan pemilu, perlu adanya perpanjangan masa jabatan. Itu karena salah satu backbone-nya adalah aspirasi publik. Iya, dan komorbid. Setelah Kita didiagnosis. tanya nih sama direktur lembaga survei Indonesia ya. Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami. Halo Mas Jayadi. Kak Jayadi ini Kak. Kok lu kayak satu partai yang udah menolak, kan manggil kita Kak? sama-sama dari Sumatera Oh, Selatan iya, iya, ya kan. Kalau dia di ini oke deh langsung aja. Bagaimana Dokter Jayadi? Kan kalau kita besok ini kita lihat LSI akan merilis Iya. survei tentang aspirasi publik mengenai perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Coba Beliau kita- ini bukan dokter, dia PhD. Iya dok. Beda. Ya udah lah. Ya, Ki. udah, ya. Ini berdebat gak bermutu nih antara komorbid dan vaksin ini. nih. Ini ngeri Anda. debatnya, Bos. Oke. Ya. Gimana Kak Jayadi? Selamat malam Bang Jayadi. Halo. Halo. Selamat malam. Mantap. Ini Ya, kurang jelas tadi. Udah Oke, mantap, Bang. Mas, Udah. sekarang sip. bisa mendengar suara kita?
Kalau lu mau Bisa, tapi agak Oke. Gaung. tidak Bisa mendengar suara kekuasaan, Bang? ada Tadi Bang Pandang ngomong. Ada komorbid. Bang Jayadi boleh dikasih perspektif nggak? Ini menarik. Besok LSI saya tahu nih kita intercept dulu ini penyakitnya kan. Besok ini akan rilis survei mengenai bagaimana persepsi publik terkait dengan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Ya. Nah, kita pengen lihat nih. Bener nggak tadi kata Mas Jazil bahwa aspirasi Salah nih. satu syarat untuk melanjutkan rencana ini adalah aspirasi publik. Selain apalagi tadi Selain tiga komorbid tadi. Udahlah, jangan lu perpanjang, langsung Kak aja Jayadi, kita ke silakan. Kak Jayadi. Silakan Kak Jayadi. Ya. Makasih. Ini Mas Budi ya sama siapa tadi? Ari. Budi Ari, Wamendes. Ada Mas Budi. Budi, Ari, Oke. Rocky, Torik. Saya dengar ada Bang Rocky tadi. Ya ada. Jazil. Ya. Oke, Bang pertama Panda kalau juga soal ada, rilis, Bang besok ya Panda. Bud ya. besok ya. Besok. Rilis. Ya. Besok. Iya, rilis. besok, Jadi Bang. besok saya menyampaikan. Tapi saya setuju betul bahwa memang begini menurut saya atau menurut banyak orang gitu ya. Isu pokoknya kan bukan isu penundaan pemilu kan. Isu pokoknya itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Dan karena itu maka kemudian dia isu pokok kedua adalah dia punya dampak yang sangat fundamental terhadap kehidupan ketatanegaraan kita. Kenapa? Itu harus misalnya ya, salah satu jalan yang paling mungkin untuk perpanjangan masa jabatan presiden itu atau kemudian terkait dengan penundaan pemilu itu harus melakukan misalnya amandemen UUD 45 atau langkah-langkah lain yang sifatnya sangat fundamental. Nah, langkah-langkah fundamental seperti amandemen UUD 45 itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau ada dua alasan fundamental. Alasan fundamental pertama adalah ada kondisi objektif yang memang membuat kita tidak bisa melakukan pemilu misalnya, dan karena itu perlu melakukan perpanjangan masa jabatan presiden atau mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, lalu kemudian melakukan amandemen UUD 45. Nah, itu yang kita jadi pertanyaan kondisi objektif itu yang menjadi masalah. Tadi sudah didiskusikan soal pandemi kan, ada beberapa isu lain kan, ada pandemi, kemudian ada pemulihan ekonomi, ada lalu kelanjutan pembangunan, ada juga isu perang antara Rusia dan Ukraina gitu. Isu itu ada Bang Rocky masih ya Bang Rocky? Masih ada Bang ini. Ada. Habis jadi saksi ahli Sampai Munarman akhir. ya. Iya, isu-isu itu kan bikin Bang Rocky ketawa. Begitu. Jadi isu-isu itu di mana objektifnya masalahnya? Oh, kita ambil yang kecil-kecil aja soal pandemi untuk menunda pemilu. Betul, kita pernah menunda pemilu karena pandemi kan 2020. Waktu itu masyarakat banyak sekali, berdasarkan riset LSI juga, khawatir gitu. Tapi pemerintah mengatakan kita tunda cuma beberapa bulan saja, kepala daerah tidak perlu diperpanjang masa jabatannya, lalu justru pemilu pilkada akan menggerakkan ekonomi kan gitu. Kalau sekarang alasan dibalik, tadinya A sekarang minus A, jadi gimana alasan untuk itu? Jadi alasan itu menjadi sulit untuk diterima. Itu alasan objektif. Tentu saja kemudian alasan objektif itu akan ditransformasi menjadi alasan subjektif. Alasan subjektif itu adalah satu, bahwa ada konsensus baik di kalangan elit maupun di kalangan masyarakat secara umum. Konsensus tuh ya mungkin 70%, 60% mayoritas lah. Ya, bahwa memang kondisi objektif kita bermasalah, membuat kita nggak bisa melaksanakan pemilu dan harus melakukan amandemen 45. Nah, kondisi itu kan tidak mudah untuk diciptakan, membangun konsensus itu. Kalau antar partai politik saja mungkin bisa lebih cepat, ya kan? Karena partai-partai politik kan bisa dalam waktu 12 hari misalnya meloloskan beberapa undang-undang misalnya, itu bisa. Tapi kalau konsensus yang lebih besar, misalnya dalam elit yang di luar partai politik, masyarakat secara umum, itu tidak mudah untuk menciptakannya. Beberapa negara punya mekanisme kalau mau melakukan amandemen harus melakukan dulu apa yang disebut dengan plebiscit kan, referendum.
nanya dulu kepada masyarakat, perlu nggak amandemen gitu. Jadi isu ini menyentuh hal yang sangat fundamental. Nah, karena itu berbahaya kalau itu cuma dijadikan didasari oleh lontaran-lontaran sesaat gitu. Lontaran-lontaran yang sifatnya tidak didasarkan pada dua kondisi objektif itu tadi. Nah, kondisi objektif dan subjektif yang sifatnya meluas itu belum ada sekarang. Sementara pemilunya sudah dekat, sudah kurang dari 2 tahun lagi. Lalu kita mau ngapain ini gini gitu? Apakah mau melaksanakan tahapan pemilu sambil jalan, lalu pada saat yang sama kita sibuk gontok-gontokan bicara soal perlu penundaan, perlu amandemen dan tidak, atau bagaimana? Ini satu perjalanan, satu upaya yang berbahaya menurut saya untuk kelangsungan ketatanegaraan, kehidupan baik politik ketatanegaraan kita maupun kehidupan demokrasi. Begitu Mas Budi. Karena itu isu ini saya kira perlu memang menjadi perhatian semua masyarakat. Nah, termasuk publik. Karena itu besok kami LSI akan menyampaikan temuan. Kami nanya kepada publik, ya kan semua biasa survei kepada publik untuk mengetahui kira-kira publik secara umum bagaimana tuh. Karena publik lah yang memiliki negara ini kan, bukan hanya partai politik. Publik pemilik yang sesungguhnya dari negara ini. Kita tanya bagaimana kira-kira pendapat mereka, meskipun itu menjadi salah satu masukan. Begitu Mas Budi. Oke, jadi belum mau dibocorin nih malam ini nih. Ya nggak apa-apa, kita tunggu besok ya. Kesimpulan spill-spillnya nggak ada Bang. Ya spill dikit lah. Kan di Twitter suka ada spill-spill tuh kan. Tolonglah barang ini. Iya. Kira-kira roman-romannya gimana? At least gini deh, gini. Kita berangkat dari survei indikator politik misalnya ya. Boleh dikeluarkan lagi. Keluarkan dan keluarin. Nah, coba dulu sebentar Bang Jayadi. Ada satu artikel beberapa waktu lalu indikator politik survei ternyata hampir sekitar 40% masyarakat Indonesia menginginkan 3 periode. Barang ini besar juga Bang, hampir 40%. Nah ini membuat energi buat Muhammad Kodari ini. Ini angka Presiden Jokowi 3 periode meningkat. Ini kurang lebih 40%. Nah, saya mau tanya ke Kak Jayadi, ini gimana membaca? Apakah angkanya agak mirip-mirip barang ini? Kalau misalnya nggak mau dikatakan persis ya, spill dikit lah. Agak-agak mirip nggak dengan angka-angka 3 periode ini? Oh, 3 periode mayoritas menolak ya, dari dulu. Mayoritas menolak publik itu. Ya. Indikator itu juga begitu kan, mayoritas menolak 3 periode. Iya, tapi angka yang setuju 40% kan, Kak. Artinya lumayan gitu. Nanti kita lihat besok kan masih diselesaikan tuh malam ini analisis. Iya. Oke. Menarik. 40% apa itu? Margin of error-nya 40%. Ini juga. Tapi begini Budi. Yes, bos. Begini menurut saya ya, pemimpin itu tidak hanya bicara soal apakah masyarakat menginginkan dia berkuasa apa enggak kan? Nah, ini penting. Tapi ada unsur-unsur etis yang harus dia lakukan. Ya. Unsur-unsur kenegarawanan yang harus dia patuhi. Bill Clinton misalnya, itu di periode keduanya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Bill Clinton di Amerika Serikat, kepuasan masyarakat sangat tinggi kepada dia. Ya. Bahkan termasuk yang tertinggi di Amerika Serikat dalam sejarah Amerika ya, secara komparatif. Tapi itu tidak berarti bahwa Bill Clinton berhak untuk 3 periode. Dia harus menahan dirinya untuk tidak 3 periode. Kenapa? Karena begitulah komitmen yang sudah kita bangun. Ini baru lembaga survei yang benar nih, Nah, cara berpikirnya. yang nggak benar siapa, Pak Rogi? Gitu. Nah, Anda lihat kan lembaga survei beberapa waktu belakangan mengeluarkan approval rating gitu. Ini imunitasnya tinggi. Komorbid nol. Ya kalau siapa Kodari Burhan itu komorbid juga. Gimana? Ya iyalah. Gimana? Nah, tapi kan gini, Bung Rocky, beberapa hasil lembaga survei ini kemudian dipakai menjadi energi bagi Mr. Q, Kodari, dan kelompok-kelompok lain yang menginginkan perpanjangan. Usernya nggak ada soal. Lembaga surveinya yang bermasalah tuh, karena dia nggak punya moral clarity itu. Ngapain survei 3 periode? Kenapa nggak survei seumur hidup aja? Sama aja kan? Itu kan nggak boleh disurvei. Itu masalahnya tuh. Jadi di situ soal moral itu kita uji itu. Oke. Termasuk
siapa? Erlangga kemarin bilang kami udah ketemu dengan petani sawit. Mereka menginginkan penundaan itu. Yang jelas dia ketemu petani sawit atau dia ketemu pengusaha sawit, beda tuh. Iya. Itu dong. Jangan dia Tapi Bang klaim. Rocky itu Ya. petaninya dari Riau. Iya, petaninya dari Riau. Riau itu milik Prabowo kemarin. Jelas itu. Nah karena itu, jadi sebetulnya yang disurvei itu kita nggak ngerti sebetulnya apa, Ya. prinsipnya apa itu. Tapi kita mulai dengan kita harus pilah dulu moral clarity sebelum kita survei, kan itu. Jadi ada keraguan juga di masyarakat Ya, sipil misalnya ini. begini nih, kita mau survei ini Dalam- bangsa ini mau terus apa enggak tuh? Kan konyol kan menanyakan itu kan. PDIP pasti marah duluan. Ya. Ngapain survei masa depan bangsa itu? Nggak bisa tuh. Jadi ada hal-hal yang memang nggak boleh disurvei. Oke, Mas Jayadi coba sebagai Oke. surveyor ini survei ini jadi barang agak liar nih belakangan ini, terutama setelah ada approval rating Nah, tadi. poin coba saya ditanggapi. adalah survei itu kan data. Menurut saya boleh menanyakan, itu biasa di seluruh dunia, di World Association of Public Opinion Research itu biasa menanyakan apakah masyarakat melihat negara ini berjalan ke arah yang benar atau tidak. Itu ya. nggak ada soal biasa. itu. Tapi hal yang fundamental nggak boleh disurvei. Hal yang udah dipastikan oleh konstitusi ngapain disurvei? Kan itu prinsipnya kan. Ya, cuma secara politik memang karena ada keinginan untuk 3 periode itu, Bang Rocky. Ya justru itu ditahan surveyor ini. Kalau dia pun Maka perlu survei, kita tanya bener nggak publik bilang begitu, gitu kan? ya Nah itu itu ya. kan harus pakai data. Iya betul, tapi ngapain kalau publik bilang 100% itu berubah, lalu kita rubah konstitusi gitu. Disurvei, Nah, siapa yang Ketika ingin datanya sudah balik ada, jadi ketika datanya yes. sudah ada, maka komitmen dari para negarawan, para pemimpin, para politisi itu yang harus bermain. Betul, tapi dia nggak punya komitmen karena itu dia sewa lembaga survei, itu yang terjadi. Nah itu dia. Ya, itu Itu dia. jadi sirkular dong problemnya. Bah, dia linear aja karena memang dari awal ingin dapat dukungan. Jadi kan coba kalau kita main-main sedikit dengan prinsip misalnya sejumlah seminar menunjukkan bahwa kita sebaiknya kembali pada sistem kerajaan itu. Lalu disogok lembaga survei itu. Dan ternyata semua orang ingin balik jadi sistem kerajaan. Lalu dijadikan itu sebagai alasan untuk merubah demokrasi dari republik ke sistem kerajaan. Kan konyol tuh. Jadi bagian yang nggak masuk akal nggak usah disurvei. Gampangnya begitu tuh. Kecuali memang akalnya bulus. Ya, kalau aspirasinya sampai 40% itu kan Itu tinggi banget, tinggal naikin Tinggi. sedikit jadi 45, udah. Margin of error ditambahin pada 45 jadi 51. Selesai. ya, artinya kan signifikan kan. Ya, dan Prof. nggak ada proses lagi di DPR nanti bagaimana mengatur konstitusi. Enggak, presiden bilang gue bikin perpu aja. Selesai. Oke. Perpu apa? Perpu penundaan. Hmm. Masyarakat marah. Oke, nanti Pak Mahfud MD datang di depan mic. Yang nggak setuju silahkan judicial review. Kan konyol. Gimana coba Mas Jazil, Bang Panda coba kasih dulu pendapat dulu. Senior dulu, Nah, senior. Senior kalau dulu. menurut pengertian Kasih buka saya, dulu Bang. Oke. hati-hati kita memanipulasi pendapat publik dengan partai. Partai itu terdiri dari publik gitu loh. Pendapat rakyat dengan pendapat partai. Partai itu mewakili rakyat gitu loh. Banyak intelek-intelek seperti tadi Pak Jayadi ngomong, apa kata publik, apa kata partai gitu loh. Itu aja sudah bias. Gitu loh. Pemahaman itu sudah bias gitu loh. Ya. Nah, kemudian juga itu yang saya katakan tadi, pemahaman baru menyetujui Februari. Belum seumur jagung. Udah langsung. Di mana etikanya? Ketua partai lagi. Loh ini Totok Romo itu loh. Nah, ini bukan bicara substansi lagi Bang. Ngono Ini yang ngono, ethics ya? ngono yang ngono ya. Ojo ngono. Mantap. Lo tenan lo. Iya. Tenan iki. Tenan. Tenan iki. Iya. Mas Yazil, silakan Iya, Mas Yazil. betul, Mas Yazil. Ya, soal ukuran tata krama yang seperti itu menurut saya di berbagai aktiviti politik seringkali terjadi kok, menurut saya gitu. Kalau soal tata krama gitu. Tetapi kita tetap menghormati pendapat lain yang berbeda, menurut saya gitu. Jadi kita misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin dianggap itu tidak etik misalkan, tidak etis, itu sebagai sebuah wacana ya silahkan. Kita tidak ngotot-ngotot amat
Iya. Karena apa? Karena wacana ini nggak akan bisa berhasil tanpa dukungan publik, tanpa dukungan partai politik. Nah itu dia, Iya. dua kekuatan tadi itu. Iya ya. itu disadari betul. Dan alasan-alasan yang kuat kan. Nggak tentu. Tapi tadi kata Mas Jayadi alasan-alasan Ukraina. ketua umum partai-partai ini membuat Rocky ketawa gitu. Ah, coba kasih dulu. Ya, terserah. Ah. Mau ketawa atau mau tidak ketawa, itu Ketawa bukan itu bisa urusan mendukung saya. atau sebaliknya. Ya, Bisa itu bahagia juga, bukan kan? urusan saya. Bukan urusan saya untuk misalkan Pak Rocky ketawa atau tidak ketawa, bukan urusan saya. Urusan PKB kami sudah mengucapkan bahwa kalau keadaan seperti ini, berdasarkan beberapa masukan, maka undur pemilunya. Itu Pak Muhaimin begitu. Sikap partai ya. Ya sikap, maksud saya gitu. Soal yang lain ketawa atau tidak ketawa kan semua sejarah nanti akan yang melihat. Gitu. Apakah sikap politik itu tidak bisa berubah? Bisa dong. Jadi mungkin Oke. aja itu Ya dicabut ya. mungkin, sangat mungkin. Pokoknya suka-suka kita lah.